Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia toko Bin Muhsin Group, alhamdulillah pagi hari ini ketemu lagi dengan saya, owner toko Bin Muhsin Group. Alhamdulillah pemirsa, tuh lihat hari ini sudah banyak order yang masuk. Ada buah mengkudu, 3 kilo order buah mengkudu. Ada sirih merah, tuh 200 lembar. Ada buah rimbang atau buah tapokap, tuh baru 3 on. Nah, ini nih yang hari ini yang kayaknya bagus nih, daun kelor seger nih, baru ngambil dari pohonnya tuh pemirsa. Ini yang masih sangat muda daunnya tuh. Daun kelor yang paling muda ini tuh. Nah ini nanti kita pilih-pilih, kita sortir, kita packing, terus kita kirim. Nah dari sekian banyak ini pemirsa, kita akan sama-sama istilahnya membaca khasiat daun kelor dari buku ini nih tuh. Jadi nggak sembarangan, ada referensinya jelas ya daun kelor. Kita langsung aja pemirsa sekalian, di khasiat daun kelor menurut buku ini diantaranya adalah tuh ampuh melawan diabetes mellitus, kolesterol tinggi, dan penyakit lainnya. Penyakit lainnya yang dimaksud pemirsa tadi sudah saya baca dulu sebelum ini, itu tuh yang dimaksud adalah tuh kan sakit kuning, sakit beri-beri, rabun ayam, herpes, bisul, luka bernanah, rematik, pegalinu, dan alergi pemirsa. Nah sekarang mari kita lihat daun kelor tuh. Daun kelor itu yang muda, ini yang sudah sedengan, ini ya tua. Nah, kalau yang udah tua begini agak kuning, tapi yang kuning begini bukan berarti tidak berkhasiat, cuman warnanya memang udah kuning. Kalau buat teh itu bagus lah. Nah pemirsa sekalian, khasiat daun kelor itu diantaranya satu seperti yang tadi itu, untuk mengatasi kolesterol tinggi. Pemirsa sama-sama tahu lah bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kolesterol, seperti penyakit jantung, penyakit stroke, penyumbatan pembuluh darah, dan lain-lain lah. Nah ini bunganya nih tuh, ini bunga kelor kalau yang belum tahu. Bunganya juga sebetulnya berkhasiat obat, kalau yang sudah tahu betul itu bunganya kan. Nah ini yang baru metik kayak gini. Ini kalau ini yang kemarin nih, metik kemarin udah kayak gini tuh. Daunnya udah pada tumbar tuh kan, pada tanggar kayak gini. Ini tinggal dijemur atau di oven atau dibiarkan saya biar kering, nanti biar jadi teh. Nah kalau pengen tahu kesegaran yang masih di dalam pohon saudara, tuh kebetulan saya di belakang rumah ada berapa 2 pohon kelor. Pemirsa bisa lihat tuh. Ini yang masih dalam pohon segernya kayak gini tuh. Ya kan tuh. Tinggi pohonnya, ini bisa tinggi nih, bisa sampai kira-kira 10 meteran ya, setahu saya. Pohonnya juga masih bisa besar, bisa segede kerbau lah kalau dibiarin terus. Sekarang kita lanjut pada khasiat daun kelor. Nah, tadi yang pertama itu ada untuk kolesterol. Jadi bagi anda yang punya kolesterol tinggi, ada baiknya untuk konsumsi daun kelor. Kemudian juga untuk diabetes, bisa untuk kolesterol tuh. Cara mengkonsumsinya, yang pertama tentunya petik segar kemudian direbus. Nanti air rebusannya itu kira-kira akan kayak gini tuh, agak hijau ya, hijau tuh ya kan, hijau. Nah kadar kehijauannya tentunya pemirsa ini tuh kan, ada yang hijau bening, ada hijau pekat, udah ada hijau pekat sekali. Tergantung apa pemirsa? Tentu pertama tergantung kesegaran daun kelor yang direbus. Makin segar daun kelor yang direbus tentunya akan makin kelihatan pekat, kelihatan hijau banget itu daunnya. Karena apa? Karena daun hijau zat hijau daun itu masih asli, masih banyak. Yang kedua juga tergantung lamanya merebus. Makin lama direbus, tentu zat hijau daun yang diperoleh akan makin banyak keluar tuh, segar. Yang ketiga tentunya banyak sedikitnya air rebusan. Nah kalau makin banyak air rebusannya, tentu dia akan makin hijau juga.
kan, hijau kan ya. Ini kalau dari atas kita lihat. Nah itu satu. Jadi untuk mendapatkan khasiat daun kelor, yang pertama direbus. Merebusnya kira-kira ya 1 genggam lah, atau berapa tangkai secukupnya gitu. Nah segini misalnya kita rebus dengan 6 gelas air, jadi 3 gelas atau 2 gelas diminum. Tapi ini kalau untuk rahasia daun kelor, air rebusannya sebaiknya itu begitu direbus langsung diminum aja, setelah dingin minum. Jangan misalnya rebus pagi diminum petang, jangan. Dia itu biasanya apa ya namanya, rasanya itu agak sedikit berbeda nih, lihat. Ini saya ngerebus tadi pagi sekitar baru 1 jam 2 jam 3 jam nih. Nah ini masih khas. Nanti siang nih setelah 7 jam 8 jam rasanya itu kayak sedikit berbeda, kayak sedikit basi gitulah, jadi kurang bagus. Jadi merebus daun kelor itu untuk sekali konsumsi lah, istilahnya paling segenggam dengan 2 gelas air, jadi segelas langsung setelah dingin diminum, habiskan. Nanti ketika mau konsumsi lagi bikin lagi, sebaiknya begitu. Nah itu kan yang pertama dengan cara direbus. Yang kedua, daun kelor ini juga bisa dikonsumsi dengan cara dibikin teh. Maksudnya bikin teh itu didiamin dulu supaya dia kering kayak keringnya teh. Setelah itu kemudian diminum seperti teh biasa. Yang kedua. Yang ketiga, daun kelor itu juga kalau kita ngeliat iklan di TV itu biasa dicampurkan kepada masakan yang lain. Nah kalau orang yang biasa saya beli daun kelornya itu, dia bercerita bahwa daun kelor ini bisa digunakan membuat campuran telur dadar. Nah kita kan kalau bikin telur dadar kadang sama ditambah daun bawang atau bawangnya, goreng bawang. Nah ini sekarang bisa ditambahin dengan daun kelor. Yang kedua tuh, daun kelor juga bisa dikonsumsi dengan cara di sayur, baik sayur bening maupun sayur lodeh dan lainnya. Itu kan campurkan saja. Nah kelebihan dari daun kelor ini sebagai herbal, dia itu rasanya tuh netral, dan maksudnya netral itu bisa dimasukkan atau dicampurkan ke makanan-makanan yang lain tanpa mengubah rasanya, gitu kan. Nah kemudian kemarin juga saya dapat itu ketika beli sirih merah nih. Kemudian dia punya sirih merah juga, terus dia juga punya pohon kelor. Dia tuh cerita anaknya itu seringkali menelpon dia meminta dikirim daun kelor. Kata dia itu buat ibu menyusui bagus, asinya jadi bagus, berkualitas, dan jadi deras mengalirnya. Sudah ya, itu khasiat daun kelor. Tadi cara konsumsinya sudah ada dengan cara direbus. Ini jadi kayak gini. Atau dengan cara dibikin teh, atau dengan cara dibikin sayuran, atau juga bisa dibikin ditumbuk nih, ditumbuk kemudian ditempelkan pada yang luka-luka atau gini. Nah selain buat kesehatan itu, kalau waktu saya kecil kena daun kelor itu hanya satu khasiatnya. Sekitar tahun waktu saya kecil itu tahun 80-an lah, 82, 83 sampai dengan 90-an itu hanya satu khasiat itu untuk memandikan orang meninggal mati. Jadi kalau ada orang meninggal, mereka itu mencari daun kelor untuk menggosok tubuhnya supaya bersih. Nah di kemudian hari kita baru tahu bahwa ternyata daun kelor itu mengandung antioksidan dan juga mengandung antibakteri yang sangat banyak, sehingga bagus buat bersih-bersih begitu kan. Nah selain itu juga ada mitosnya tuh, daun kelor biasa digunakan buat istilahnya menggebuk begini nih, frit orang. Nah orang-orang yang dulunya itu punya kesaktian atau punya jajaten, dia mau meninggal tidak meninggal itu biasanya diambilkan daun kelor kayak gini, digebukan ke tubuhnya, dibrik gitu. Nah biasanya itu sebangsa jin, susuk, kesaktian itu pada hilang, kemudian dia meninggal. Walau alam itu benar atau tidaknya, tapi fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya yang saya ketahui itu biasanya begitu. Nah kita ulangi lagi aja biar singkatnya itu begini. Kolesterol apa namanya, syarat beberapa khasiat daun kelor itu diantaranya, nah satu, manfaatnya untuk mengobati kolesterol tinggi, untuk diabetes, untuk diabetes, kemudian untuk sakit kuning, untuk beri-beri, untuk ranum,
untuk herpes, bisu, luka bernanah, rematik, pegal linu, alergi dan lain-lain. Nah, bagi Anda tentu yang mau menggunakan daun kelor untuk terapi dengan serius perlu membaca referensi lebih banyak lah sekarang di Google banyak, di buku-buku juga banyak tuh kan. Kandungannya juga banyak tuh. Salah satunya ini Multihasiat. Buku yang bisa Anda petik ini karangan Delta Media. Sudah cukup ya, itulah beberapa khasiat daun kelor dari buku Kelor Herbal Multihasiat, ampuh melawan diabetes, melawan kolesterol dan melawan penyakit lainnya. Penyakit lainnya yang dimaksud kita bisa baca di halaman. Nah, ini kelor untuk pengobatan tuh. Di halaman kandungan kimianya tuh kan. Ada argininya, ada metioninnya, ada valinnya, ada alaninnya tuh. Kolesterol, diabetes mellitus. Kemudian beberapa penyakit lain yang dimaksud tuh kan. Beri-beri, rabun ayar, herpes, bisu, luka bernanah, rematik, pegal linu dan alergi itu kalau juga sangat berbagus untuk mengobati penyakit berhubungan dengan pencernaan. Nah, karena khasiat atau kandungan vitaminnya yang tinggi, ini juga disarankan dikonsumsi oleh anak-anak kan. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, cukup sekian dulu tentang khasiat daun kelor dari toko Bimusin Group tuh. Ini baru panen. Tetangga yang ala kita tinggal packing kemudian kirim. Ada orang yang beli 5 kilo kebetulan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.